Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami, yaitu studi kasus mengenai hybrid financial instrument. Perkenalkan diri kelompok 5, yang pertama yaitu Vika Nurul Hidayati dengan NIM 0280, Ika Dia Rama Putri dengan NIM 0291, Mbak Cicilia dengan NIM 0308, yang keempat Adelia dengan NIM 0284, yang terakhir dengan saya sendiri Mbak Norma dengan NIM 0294. Hybrid financial instrument salah satu instrumen keuangan yang saat ini banyak digunakan oleh perusahaan dalam melakukan investasi adalah hybrid financial instrument. Dari sisi pertimbangan komersial, hybrid financial instrument bagi perusahaan saat menghadapi risiko yang sangat besar. Suatu instrumen keuangan yang bertujuan memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan di antara dua negara dan tidak memiliki tujuan komersial yang bonafit mengakibatkan dasar pengenaan pajak dalam negeri suatu negara bisa terkikis. Sehingga hal ini dianggap sebagai bentuk penghindaran pajak yang menjadi ancaman serius berbagai negara dan saat ini berupaya diatasi melalui reformasi pajak. Saat ini, Indonesia belum memiliki ketentuan pencegahan penghindaran pajak, baik secara khusus maupun umum yang dapat menangkal praktik penghindaran pajak melalui gangguan instrumen keuangan hibrid. Walaupun otoritas pajak Indonesia memiliki wewenang untuk mengkarakterisasi transaksi utang sebagai modal, namun dengan tidak adanya peraturan yang dapat digunakan sebagai batasan antara utang dan modal menjadi kendala bagi kepastian hukum menjustifikasi wewenang otoritas pajak tersebut. Studi kasus hybrid financial instrument. Sudah hampir 5 tahun berlalu sejak International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mempublikasikan dokumen-dokumen rahasia terkait dengan negosiasi aturan perpajakan tax ruling antara konsultan pajak dan otoritas pajak Luxembourg. Dokumen-dokumen tersebut dibocorkan kepada media oleh dua mantan pegawai salah satu kantor konsultan pajak terbesar di Luxembourg. Sejak saat itu, dunia rahasia perencanaan pajak internasional yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional menjadi terbuka bagi publik dan tidak luput dari sorotan media. New York Times dalam artikelnya yang berjudul "Hundreds of Companies Seen Cutting Tax Bills by Sending Money Through Luxembourg" melaporkan bahwa dokumen LuxLeaks menunjukkan secara detail bagaimana peran perusahaan, konsultan pajak, dan otoritas pajak Luxembourg dalam melakukan pergeseran laba profit shifting. Salah satu skema yang terungkap dalam LuxLeaks dimaksudkan untuk menciptakan hybrid mismatch antara perlakuan suatu instrumen keuangan sebagai instrumen pinjaman di satu sisi dan sebagai instrumen modal di sisi lainnya. Instrumen keuangan berupa pinjaman menghasilkan imbalan bunga. Bunga pada umumnya dapat dibebankan sebagai biaya deduction bagi pihak yang membayar bunga tersebut, Indonesia CO, dan merupakan penghasilan kena pajak inclusion bagi pihak yang menerima bunga tersebut, HALT CO. Sebaliknya, instrumen keuangan berupa modal menghasilkan penghasilan dividen. Dividen tidak dapat dibebankan sebagai biaya non-deduction bagi pihak yang membayar dividen dan pada umumnya bukan merupakan penghasilan kena pajak non-inclusion bagi pihak yang menerima dividen tersebut. Pada umumnya hanya apabila investor mempunyai substantial ownership, misalnya kepemilikan saham di atas 25%. Dengan demikian, sistem perpajakan ideal adalah sistem pajak yang menganut asas simetri, yaitu perlakuan pajak yang sama antara kedua pihak dalam suatu transaksi, dikemukakan oleh Lachlan tahun 2007, atau dalam hal ini, perlakuan pajak yang simetri antara deduction or inclusion dan non-deduction or non-inclusion. Selanjutnya, struktur hybrid financial instrument. Dalam skema pada gambar di atas, hybrid mismatch yang dituju adalah deduction atau non-inclusion atau kualifikasi sebagai bunga di sisi pembayar dan
modal di sisi penerima. Hybrid mismatch pada umumnya terjadi karena celah atau loophole peraturan pajak, yaitu adanya perbedaan antara kualifikasi suatu instrumen keuangan menurut hukum pajak domestik negara A dan negara B. Dengan demikian, loophole tersebut terjadi murni karena perbedaan hukum domestik antar negara atau menurut Barnes 2012. Dalam kasus Luxian, hybrid mismatch terjadi bukan karena celah antara peraturan pajak di lokasi holdco, yaitu negara holdco dan negara Indonesia CO, lokasi Indonesia CO, namun celah dengan sengaja diciptakan melalui perusahaan perantara di Luxembourg dan tax ruling yang dikeluarkan oleh otoritas pajak Luxembourg sebagai berikut menurut Henri Marian 2016. Pertama, holdco mendirikan anak perusahaan baru yaitu Luxo di Luxembourg. Holdco melakukan setoran modal sebesar 100 di Luxo sebagai pengganti setoran modal tersebut. Holdco mendapatkan saham preferensi atau saham yang memberikan imbalan berupa dividen secara pasti dalam jangka waktu tertentu. Kedua, Luxo memberikan pinjaman kepada Indonesia CO sebesar 100 dengan tingkat suku bunga yang sesuai dengan prinsip kelaziman dan kewajaran atau arm's length. Misalnya, dalam contoh ini bunga sebesar 10%. Ketiga, Luxo memiliki dua aliran dana, yaitu aliran dana bunga yang masuk dari Indonesia CO dan aliran dana dividen keluar yang dibayarkan oleh Luxo kepada holdco. Mempertimbangkan kedua aliran dana tersebut, Luxo dapat memperoleh ruling dari otoritas pajak Luxembourg sebagai berikut. Luxo merupakan subjek pajak dalam negeri di negara Luxembourg. Saham preferensi diberlakukan sebagai instrumen peminjaman untuk tujuan perpajakan domestik. Peraturan rasio minimal antara peminjam dan pemodal tidak diberlakukan bagi Luxo. Luxo dapat memperoleh kepastian mengenai margin yang diperoleh antara aliran yang masuk dengan aliran yang keluar. Sebagai contoh, apabila Luxo menerima imbalan bunga dari Indonesia CO sebesar 10, maka Luxo dapat memperoleh kepastian mengenai jumlah dividen yang perlu dibayarkan Luxo kepada holdco, misalnya 9,75. Dari dividen 9,75 itu merupakan instrumen modal dari sudut pandang negara holdco, sehingga penghasilan dividen tersebut memenuhi syarat pembebasan pajak. Apabila dilihat dari secara keseluruhan, dampak perpajakan adalah terdapat pembebanan biaya sebesar 10 tingkat Indonesia CO. Namun, di sisi lain, hanya 0,25 dikenakan pajak, sedangkan 9,75 tidak dikenakan pajak. Hal yang menarik untuk diperhatikan dalam kasus ini adalah fakta bahwa Indonesia CO hanya akan melihat terjadinya transaksi pinjam-meminjam normal antara Indonesia CO dan Luxo. Hal ini menyebabkan keberadaan hibrid akan sangat sulit untuk diketahui dari sudut pandang negara Indonesia CO. Terungkap dari skandal LuxLeaks tersebut menunjukkan betapa pentingnya Action Plan 5 BEPS mengenai praktik perpajakan yang dianggap berbahaya. Sebagai salah satu standar minimum, negara-negara di luar G20 atau OECD atau biasa disebut dengan Organization for Economic Cooperation and Development turut berkomitmen melalui kerangka kerja inklusif BEPS dalam melakukan pertukaran informasi khusus terkait dengan tax ruling.